Terima kasih Anda kembali menyaksikan segmen Market Buzz. Pemirsa PT Indonesia Asahan Aluminium berencana melakukan pra-IPO pada tahun 2024 mendatang. Perseroan juga akan meningkatkan nilai perusahaan melalui kemitraan strategis dengan perusahaan pertambangan skala global. PT Indonesia Asahan Aluminium atau INALUM menyatakan akan melakukan pra-penawaran umum perdana saham perdana pada tahun 2024 mendatang. Rencana aksi korporasi tersebut akan menyesuaikan dengan kondisi dan kesiapan perusahaan di tahun depan. Direktur Utama INALUM Dani Praditya mengungkapkan selain merencanakan untuk pre-IPO pada tahun 2024 mendatang, INALUM akan meningkatkan nilai perusahaan antara lain dengan kemitraan strategis dengan perusahaan skala global di industri aluminium. Peningkatan nilai perusahaan tersebut dilakukan sejalan dengan kebutuhan pendanaan bisnis perseroan ke depannya. Sumber pembiayaannya selain memang kita dari internal, kemudian ada beberapa mekanisme internal. Selain itu juga kita ada strategi nanti untuk pre-IPO dan IPO, dan juga yang tadi disampaikan di depan ada strategic alliance dengan equity participation dari mitra kita, Pak. Jadi mungkin kurang lebih sumber pembiayaan seperti itu. Meski demikian, manajemen INALUM belum mengungkapkan target dana yang akan dihimpun dari pelaksanaan IPO tersebut. Hal itu karena perolehan dana perlu disesuaikan dengan modal yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek perusahaan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Sementara pemirsa PT Bank CIMB Niaga Tbk atau BNGA akan menggelar penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atau PMTHMTD atau private placement, dan rencananya perseroan akan menerbitkan 10,5 juta saham baru. Dikutip dalam Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk atau BNGA mengungkapkan seluruh dana yang diperoleh dari aksi korporasi tersebut digunakan untuk pembiayaan ekspansi kegiatan usaha. Tak hanya itu, aksi korporasi yang direncanakan selesai dan efektif sebelum 21 Desember 2023 ini juga untuk memenuhi persyaratan kepatuhan free float paling sedikit 50 juta saham dan paling sedikit 7,5% dari jumlah saham tercatat. Dengan sejumlah saham baru yang diterbitkan, pemegang saham akan mengalami penurunan kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru. Saham akan terdilusi sebanyak-banyaknya 0,04% setelah private placement. Selain itu, jumlah aset dan ekuitas perusahaan serta anak perusahaan juga akan mengalami peningkatan masing-masing 0,0005% dan 0,001%. Terkait rencana tersebut, BNGA bakal meminta restu dengan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa yang rencananya akan diselenggarakan 9 Oktober 2023. Dalam RUPS LB tersebut, agenda yang diusulkan adalah memberikan kuasa pada direksi untuk menentukan jumlah saham yang diterbitkan dan harga saham baru. Berbagai sumber IDX Channel. Kita ke harga minyak mentah dunia dan minyak sawit mentah atau crude palm oil serempak terbang pada penutupan Kamis dan Jumat pekan lalu. Namun sebaliknya harga batu bara tergerus turun bersama harga emas yang bergerak fluktuatif. Harga minyak mentah Brent menguat 0,18%, sementara minyak WTI melonjak 0,2% pada perdagangan Kamis pekan lalu. Namun harga minyak Brent masih terapresiasi 0,36% dan minyak WTI naik 0,39% pada perdagangan Jumat pekan lalu. Selain itu, harga minyak kelapa sawit di Bursa Malaysia Exchange terpantau menguat di sesi awal perdagangan jelang akhir pekan Jumat 25 Agustus. Harga kontrak minyak sawit mentah di Bursa Berjangka Malaysia ditutup naik pada Jumat 24 Agustus dan bersiap untuk kenaikan harga mingguan kedua berturut-turut mengikuti penguatan harga minyak nabati lainnya. Mengutip data Palm Oil Price Bursa Malaysia, CPO sempat bergerak melemah pada tanggal 14 Agustus di level Rp3.694 Malaysia per metrik ton. Namun angka tersebut mampu naik kembali pada 17 Agustus di level Rp3.923 Malaysia per metrik ton dan mampu meneruskan penguatan pada 24 Agustus di Rp3.881 Malaysia per metrik ton meski sempat menurun di beberapa hari sebelumnya. Sebaliknya, harga batu bara turun selama 2 hari beruntun di tengah banyaknya sentimen positif dari China dan Eropa. Padahal batu bara bergerak positif dan mencatatkan rekor penguatan beruntun terpanjang dalam 13 tahun terakhir atau sejak Desember 2009. Namun harga batu bara akhirnya turun 2,04% pada penutupan Kamis dan mampu naik kembali 2,24% di $199,5 Amerika per ton. Pelemahan batu bara berbalik arah dengan sentimen positif dari batu bara.
Pelemahan batubara berbalik arah dengan sentimen positif dari batubara. Kabar utama datang dari China yang masih menantikan puncak musim panas yang akan mendorong permintaan listrik pendingin ruangan. Sementara itu harga emas menguat kemarin tetapi melemah pada penutupan Jumat 25 Agustus. Berbagai sumber IDX Channel. Adapun pemirsa, kalau berbicara mengenai agenda emiten hari ini, akan ada IPO dari PT Charlie Hospital Semarang Tbk atau RSCA yang sama-sama nanti akan kita ikuti live-nya dari Bursa Efek Indonesia. Tetapi kita update dulu kondisi dari Bursa Asia selengkapnya. Bisa Anda saksikan di layar pemirsa, di mana Nikkei terpantau naik 1,41%, Straits Times naik 0,97%, Kospi naik 0,5%, Hang Seng juga menguat luar biasa 3,13%. Sejauh mana akan membooster penguatan indeks harga saham gabungan di pembukaan pada pagi hari ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Head of Technical Analyst Henan Putirai Sekuritas, ada Mas Eza Rido Ibnu Tama. Mas Eza, selamat pagi. Selamat pagi. Mas Eza, gimana melihat peluang dari indeks harga saham gabungan jangka pendek dan juga jangka menengah? Kalau pekan lalu sempat menyentuh level tertinggi gitu ya di hari Rabu, tapi kemudian Kamis Jumatnya ada profit taking. Nah, kira-kira di pekan ini akan seperti apa setelah ada simposium Jackson Hole juga? Kelihatannya setelah pengumuman di Jackson Hole ada bearish sentimennya karena kalau liatin pengumumannya the Fed Chair Jerome Powell itu lagi konsiderasi untuk menaikkan suku bunga Amerika Serikat untuk semester kedua ini. Jadi kemungkinan ya kalau Amerika Serikat naikin suku bunga, ada potensi untuk beberapa bank sentral di negara lain itu juga menaikkan suku bunga dan akan merendahkan consumer purchasing power-nya untuk negara-negara masing-masing. Oke, peluang IHSG akan seperti apa jangka pendek dan jangka menengah? Untuk IHSG kemungkinan akan lebih positif dibandingkan negara-negara lain. Soalnya kita meskipun purchasing power-nya kita itu lumayan kuat dan resilient dibandingkan negara-negara lain, tapi kita harus juga memantauin karena Bank Indonesia sudah kasihkan komen bahwa mereka tidak akan naikkan suku bunga 7-day reverse repo rate untuk semester keduanya. Kita akan mengalami kemungkinan di akhir untuk menengah dan pendek akan lebih stabil dibandingkan bearish sentiment di luar negeri. Oke, sentimennya cenderung akan stabil, indeks harga saham gabungan peluangnya sampai akhir tahun akan positif gitu ya? Ya.